Halo, ketemu lagi di media bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan bermain tentang tebak ekspresi. Media ini diberi nama Aku Bisa Stabil Emosi, disingkat menjadi ABSE, ABSE. Video ini merupakan media untuk layanan bimbingan klasikal dengan tema menjadi pribadi yang berkarakter. Media ini berfungsi sebagai media layanan bimbingan dan konseling dalam penyampaian materi di kelas untuk bidang pribadi dan sosial. Karya inovatif ini diberi nama Aku Bisa Stabil Emosi atau disingkat menjadi ABSE. ABSE merupakan media yang digunakan untuk membantu para siswa mengenali berbagai macam ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini nanti akan menjadi identitas bagi setiap siswa. Maka dalam media ini kita akan menggunakan yang namanya tebak ekspresi. Apa itu tebak ekspresi? Tebak ekspresi adalah sebuah aktivitas yang dapat membantu kamu mengenali berbagai jenis ekspresi. Nah, kenapa kita bermain tentang ekspresi? Jadi, tujuan kita mengenal berbagai macam ekspresi adalah yang pertama, bisa mengenali ekspresi kita. Kedua, mampu mengendalikan emosi. Ketiga, mampu menjadi pribadi yang berkarakter. Yuk, dengarkan petunjuknya dulu. Petunjuk melakukan tebak ekspresi menggunakan media ABSE. Yang pertama, saksikan video kesalahpahaman yang ada setelah ini. Yang kedua, buatlah kelompok terdiri dari 2 orang. Bisa dilakukan dengan teman sebangku. Ketiga, lanjutkan tonton video ini ya. Yang keempat, tiap ekspresi muncul, tebaklah ekspresi tersebut. Kelima, ekspresi tersebut ditirukan dan fotolah setiap ekspresi yang sudah kamu tirukan. Yang keenam, lakukan sampai selesai, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Wonten apa to, Mbak? Sinten pundi? Alah niki jeng ngundurke kloso. Oh, badhe nyuwun tulung. Nyuwun tulung napa, Mbak? Niku Pak nyuwun tulung, Mas sampeyan kalih Pak Lurah. Pesawat ingkang beto pupuk niku hilang. Apa dinten kesalahan teknis. Matur suwun nggih, matur Oh, nuwun. nggih. Woi, piye, Kang? Ana iki, Alah iki lho, Kang, arep ngundurke kloso. kae pesenan delimu wis tekan ngomah. Oh iya, Kang. Sudah, Kang. Yo. Apa ya Mbak mahasiswi mau? Pak Lurah. Ngopo kan Supri? Sesuk ambek gaji. Ngeten Pak Lurah. Kula wau niku kepanggil kalian mahasiswi ingkang KKN wonten ing kelurahan menika. Nggih. Kula niku dipun peseni kengken ngomong kalian Pak Lurah. Tapi niku ngomongin napa nggih?
Masalah busway nopo nggih? Oh nggih Pak, ngeten Pak. Menawi ngomongipun niku pesawatipun ngangkut pupuk dhewe Pak. Hah? Angkot pupuk dele? Nggih Pak. Duh, pupuk dele lele. Komunikasi interpersonal itu kan nggak terjadi dalam satu pihak ya, harus ada dua pihak dong. Ada pengirim pesan dan penerima pesan. Ya, yang ngirim pesan ada, yang terima pesan ada, dan ada pesannya. Jadi 3 komponen ini harus ada. Ada yang ngomong, ada yang menyampaikan, ada yang kirim chat misalnya, ada pesannya, dan ada yang baca atau ada yang dengar, ada yang lihat. Dari 3 proses sederhana ini, pengirim pesan, penerima pesan, ya sebenarnya di tengah-tengahnya ada banyak proses lagi, encoding, decoding, tapi kayaknya itu untuk yang akademis aja deh, ya kalau untuk masyarakat, yang penting intinya ngerti. Dalam prosesnya ini, mengirim pesan, pesannya berjalan ke arah penerima pesan dan pesan tersebut diterima, itu prosesnya nggak selalu lancar. Itu prosesnya bisa aja mengalami pergeseran makna. Contoh ya, yang ngirim pesan, mungkin dia maksudnya A, tapi pengirim pesan mungkin karena sungkan, nggak enak kalau ngomong langsung, atau juga mungkin dia penggunaan bahasanya sedikit salah gitu. Dia mau ngomong A, pesan yang keluar malah misalnya B. Kan panca indera ini menerima begitu banyak informasi, yang misalnya mata menerima 10 juta bit informasi, telinga 100.000 bit, kulit 100.000 bit, hidung 100.000 bit, lidah 1.000 bit. Banyak banget informasi yang masuk lewat panca indera kita, tapi kapasitas otak kita nggak mungkin menerimanya sekaligus. Ya, bayangin sebuah laptop harus download jutaan file langsung ya, internetnya ngedrop, laptopnya juga ngedrop kali. Ya, sehingga akhirnya otak kita melakukan sebuah proses agar informasi yang diterima oleh panca indera ini nggak semuanya harus diproses secara full. Jadi mata kita tetap melihat sesuatu, ya kita jarang banget kan nggak ngelihat ya, kecuali lagi tidur atau merem gitu. Tapi lebih sering, lebih banyak kita melek daripada merem. Telinga kita malah kita nggak bisa paksakan untuk ngedenger apa-apa. Kita tetap dengerin walaupun kita abaikan. Ya bedanya kita mendengarkan tapi kita abaikan, nggak masuk ke otak. Ya, hidung kita juga mencium aroma terus. Kulit kita yang merasakan tekstur. Ya lidah kita mungkin yang paling sedikit informasinya, tapi tetap aja kan ya. Nah, karena begitu banyak informasi yang diterima oleh panca indera kita dan panca indera kita menyampaikannya ke otak, akhirnya otak melakukan mekanisme-mekanisme tertentu. Sehingga nggak semua informasi itu harus diterima mentah-mentah. Misalnya, ada informasi yang masuk ke otak, daripada capek diproses, otak melihat, oh informasi ini mirip dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Langsung disamain aja deh, jadi nggak usah proses panjang lebar. Oh informasi ini kayaknya nggak penting, udah langsung tolak aja deh. Jadi diterima oleh panca indera, tapi otak kita nggak proses, karena kita langsung anggap itu nggak penting. Padahal bisa jadi penting. Ya, jadi akhirnya otak melakukan proses filter informasi. Nggak semua informasi yang kita terima akan kita proses. Nah, karena otak melakukan proses filter ini, terjadilah 3 hal yang berpotensi membuat miskom, yaitu generalisasi, menyamaratakan informasi pada satu konteks ke konteks lainnya. Kalau kita sering dengar ya orang ngomong semua laki-laki sama aja buaya. Nah, itu kan sebenarnya proses generalisasi. Misalnya di masa lalu dia mengalami kekecewaan dengan 2 atau 3 orang laki-laki lah ya. Sehingga dia sudah terpikir ada kenangan berhubungan dengan 2 laki-laki, dua-duanya nggak bener nih, buaya nih. Nah, kemudian ada informasi baru diterima oleh panca indera. Ada laki-laki baru mendekati. Nah, langsung otak memprosesnya dan cepat. Ini laki-laki. Dulu juga ada 2 laki-laki. 2 laki-laki yang dulu ini mengecewakan. Laki-laki yang ini sama nih sifatnya nih, sama-sama laki-laki. Pasti mengecewakan juga. Nah, jadinya generalisasi, semua laki-laki sama aja. Teman-teman pasti pernah mengalami. Fobia kan juga sama. Fobia itu karena generalisasi. Ya, pernah waktu kecil digigit anjing misalnya. Akhirnya di otaknya tertanam kan, anjing itu bisa menggigit saya, berbahaya. Ketemu anjing, ada kesamaan kan anjing dengan ingatan tentang anjing. Langsung dimasukin kategori berbahaya. Padahal belum tentu. Padahal anjingnya mungkin jinak sekali. Ya, sehingga karena udah dianggap berbahaya langsung ketakutan, padahal belum tentu kan. Nah, itu generalisasi. Ini bikin miskom loh. Misalnya gini, ada orang ngomong, kamu tidak pernah peduli padaku. Itu bikin miskom loh, seolah-olah kita ini jahat banget loh.
Padahal, apakah benar tidak pernah peduli? Ya, mungkin sikap tidak pedulinya 1 atau 2 kali aja. Tapi karena otak kita nggak mau memproses secara rumit, langsung dibilangnya tidak pernah peduli. Padahal mungkin nggak pernah pedulinya atau tidak pedulinya 1-2 kali aja. Ada kok pedulinya, nggak pernah tidak sama sekali. Kita harus bisa melewatinya. Ya harus bisanya gimana? Apa? Kamu selalu bersikap tidak hormat kepadaku. Ini juga generalisasi. Mungkin bersikap tidak hormatnya cuma pernah sekali, tapi berbekas, atau 2-3 kali aja, tapi banyakan yang bersikap hormatnya. Gara-gara 1-2-3 kali itu, kita langsung bilangnya selalu bersikap tidak hormat. Nah, itu kan juga generalisasi. Dan ini bikin miskom loh, bikin orang yang mendengarnya juga tersinggung, bikin orang yang mendengarnya juga gak enak. Mungkin hal sepele jadi hal besar. Kalau generalisasi itu kan nyamaratain ya, bikin menambah-nambah informasi. Delesi ini kebalikannya. Informasi disampaikan dan diterima secara tidak utuh. Bisa yang menerima, bisa yang memberi pesan. Sebenarnya generalisasi juga sama, bisa yang memberi pesan, bisa yang menerima. Kita bisa aja menerima pesannya secara generalisasi. Orang ngomongnya cuma, misalnya yang pemberi pesan ngomong gini, ada sih 3 kali dia menolak saya, terus kita terima pesannya malah generalisasi. Wah, dia selalu ditolak. Ya, jadi bisa ke pengirim, bisa ke penerima terjadinya. Nah, delesi pun demikian. Informasinya yang disampaikan malah nggak utuh, ada yang hilang. Ya, benda ini terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, itu kan harus ada pembandingnya dong. Terlalu mahal dibandingkan apa? Lebih mahal dibandingkan apa? Tapi karena nggak sebut pembandingnya, bikin miskom. Contoh, saya pernah ngomong ke rekan kerja saya, ini bukunya terlalu mahal, cari yang lebih murah. Nah, akhirnya rekan kerja saya belinya yang kelewat murah. Terus kualitas bukunya nggak bagus. Ya, saya komplain, nih bukunya nggak bagus, ini terlalu murah, ini kualitasnya kurang. Terus dia juga komplain balik, lah katanya yang waktu itu terlalu mahal, sekarang beli yang murah kok bilangnya terlalu murah. Miskom kan, konflik kan. Karena apa? Karena ada delesi di sana. Nyampeinnya juga nggak lengkap. Buku atau benda ini terlalu mahal. Dibandingkan apa dulu nih? Dan juga mungkin yang menerima informasi, karena nggak dapat pembanding, juga melakukan delesi. Ya, jadi langsung mikirnya, oh, beli buku yang murah aja. Padahal kan nggak. Maksudnya buku itu terlalu mahal. Delesi itu mengurangi informasi, memotong informasi. Distorsi itu, informasi memang melenceng. Jadi bukan menambah atau mengurangi, emang berubah. Contoh distorsi. Misalnya gini, distorsi itu terjadi karena penyimpulan yang terlalu cepat, penyimpulan yang berlebihan. Misalnya si A ngomong, kamu hari ini terlambat lagi ya? A cuma ngomong kayak gitu, atasan cuma ngomong gitu, kamu hari ini terlambat lagi ya? Nanya. Nah, si B langsung distorsi. Wah, dia mau melakukan surat peringatan nih, memberikan surat peringatan terhadap saya nih, bahaya nih, karir saya terancam nih. Lalu jadi takut sendiri, cemas sendiri. Padahal nggak ada buktinya mau dikasih surat peringatan. Si A atau atasannya cuma nanya, kamu hari ini telat lagi ya? Tapi informasinya langsung bergeser. Wah, saya dapat teguran keras nih dari atasan saya. Padahal nggak. Nah, itu distorsi. Ya, kebayang nggak sih? Distorsi ini juga kadang suka terjadi ya. Kita mendadak nyimpulin terlalu jauh dari pesannya, sehingga jadinya amsyong. Generalisasi, delesi, dan distorsi ini terjadi ya karena proses otak kita memang mau memfilter informasi yang masuk. Generalisasi terjadi karena otak melihat informasi yang masuk ini sama dengan informasi yang pernah ada, sehingga langsung disamain aja sebelum melakukan analisa lebih jauh. Itu generalisasi. Kenapa? Biar hemat effort. Paling hanya 50%, 70%, atau 75%. Kenapa? Karena efisiensi. Kalau diproses 100% semua informasi, overload. Distorsi juga, nyimpulin terlalu cepat. Belum juga dapat informasi yang utuhnya, udah langsung main simpulin. Sama ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah efisiensi. Otak kita mau menghemat energi. Tapi karena kebablasan, jadinya miskom. Kalau teman-teman memahami 3 proses ini, generalisasi, delesi, dan distorsi, maka teman-teman akan lebih mudah untuk menyadari potensi miskom yang terjadi. Dan gimana sih caranya biar nggak miskom ya, sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal? Simple banget, sangat-sangat simple, tapi jarang kita lakukan. Yaitu, klarifikasi. Teman-teman, setelah kita tahu bahwa informasi yang diterima bisa aja digeneralisasi, bisa aja didelesi dan didistorsi, maka kita perlu melakukan yang namanya klarifikasi.
Klarifikasi itu artinya menyamakan persepsi antara pemberi pesan dengan penerima pesan, yang artinya kita juga harus berkomunikasi lagi. Lagi-lagi, manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Nah, kalau misalnya nih, kita udah mulai dapat informasi yang arah-arahnya generalisasi nih. Misalnya ada partner kita ngomong, kayaknya tempat ini selalu memberi kesan buruk ya. Nah, kita mesti nanya, selalunya itu dari mana informasinya? Bisa nanya kayak gini. Oh, selalu. Berarti nggak pernah enggak ya? Gitu. Kita bisa nanya kayak gitu. Sehingga orang itu juga akan mulai mikir, oh iya ya, sebenarnya ada kok kesan enaknya. Nggak semuanya. Kan jadi clear kan? Atau ketika orang lain mulai melakukan generalisasi dengan berkata, di hari libur saya tidak pernah beristirahat. Nah, kita kan udah lihat nih potensi-potensi generalisasi. Kita bisa nanya, bener nih nggak pernah sama sekali? Atau pernah 1-2 kali? Atau pernah 3-4 kali? Atau malah lebih sering? Ya, mungkin orang itu baru kepikiran, oh iya ya, saya nggak pernah istirahatnya baru 2-3 kali kok. Nah, kita sudah menyaksikan video tentang kesalahpahaman dalam hal komunikasi ya. Nah, setelah ini kita lanjut untuk melihat berbagai macam ekspresi. Nah, hal inilah juga bisa menimbulkan kesalahpahaman orang. Kadang kita ingin diam karena malu, tapi orang menilainya bisa jadi lain, yaitu sombong atau tidak sopan. Nah, mari kita kaitkan, kemudian kita lihat beberapa ekspresi, kita foto, kita identifikasi supaya kita menyadari, oh ekspresi seperti itu kurang tepat. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, mari kalian siapkan dulu handphone. Handphone dipastikan baterainya full ya, dan siap dengan kamera foto. Rapikan diri kalian supaya nanti apabila difoto itu menjadi rapi. Sudah siap? Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan ekspresi yang pertama. Silahkan cermati ekspresi ini, kemudian ditirukan, lalu minta tolong temanmu untuk memfoto, kemudian tebaklah ekspresi apa ini, dan tulis di selembar kertas supaya kalian ingat untuk ekspresi pertama adalah ekspresi apa. Ayo foto ekspresimu, lalu tebak ekspresinya ya. Tirukan ekspresi ini, lalu minta tolong temanmu untuk memfoto. Sudah melakukan ekspresi yang kedua, silahkan ekspresimu difoto oleh temanmu dan simpan fotomu dengan baik ya. Kita lakukan lagi untuk ekspresi berikutnya. Silahkan dicermati dan tirukan ekspresi ini. Kemudian silahkan difoto. Sudahkah melakukan ekspresi yang ini? Silahkan ditebak ini ekspresi apa, kemudian ditulis tebakanmu di selembar kertas ya. Selanjutnya, setiap ekspresimu silahkan didokumentasikan dalam sebuah foto. Mari kita lakukan lagi ekspresi yang ini. Lanjut kita ke ekspresi berikutnya, silahkan ditirukan ekspresinya, kemudian ditebak ini ekspresi apa, dan tidak lupa selalu difoto. Lanjut terus sampai ekspresi yang terakhir ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Selalu tirukan, kemudian difoto, dan tebaklah ekspresimu tersebut. Sudah dicatatkan setiap tebakan ekspresi yang kamu tebak.
Oke, kita lanjut ke jawaban ekspresi ya. Silahkan dikoreksi. Langkah selanjutnya adalah menggabung semua foto-foto kamu menjadi sebuah kolase atau sebuah video yang menarik. Jangan sia-siakan karyamu ya. Setelah kamu bikin kolase atau video, silahkan diunggah di YouTube untuk video. Untuk kolase, kamu bisa mengunggah di status WhatsApp kamu masing-masing. Selanjutnya, silahkan buka YouTube lewat HP masing-masing dan carilah konten teman kamu. Lakukan like and subscribe. Kemudian untuk status, silahkan dibuka status temanmu dan berilah komen yang menarik ya. Terima kasih sudah berekspresi. Kalian sudah sangat luar biasa dalam melakukan ekspresi. Selanjutnya, mari kita lakukan langkah berikutnya. Pilihlah 3 ekspresi yang kamu sukai. Catat di bukumu masing-masing ya. Ceritakanlah di depan kelas tentang ekspresi yang sudah kamu pilih. Itu ekspresi apa saja, kemudian dampaknya apa ketika kamu melakukan ekspresi itu, dan bagaimana perasaanmu ketika kamu berekspresi seperti itu. Masih di depan kelas, buatlah suatu komitmen ekspresi mana yang akan kamu kembangkan dan sekiranya itu bisa menyenangkan untuk dirimu dan orang lain. Kita sudah berlatih tentang ekspresi. Terima kasih atas peran dan partisipasi kalian. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di bimbingan konseling berikutnya.